Halo semuanya, kalian tahu gak sih apa itu master theorem? Nah, master theorem itu singkatnya adalah semacam jalur pintas atau formula khusus untuk menentukan efisiensi dari jenis algoritma tertentu, seperti algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer adalah algoritma yang bekerja dengan memecah satu masalah menjadi beberapa sub masalah yang lebih kecil dan identik. Ini adalah formula dari master theorem. Formula ini mungkin terlihat rumit, tapi sebenarnya ini adalah cara untuk mendeskripsikan proses algoritma divide and conquer. Mari kita bedah setiap bagiannya. Yang pertama adalah T dalam kurung N. Ini adalah fokus kita yang ingin kita cari, yaitu total waktu atau kompleksitas yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada AT dalam kurung N per B. Bagian ini menjelaskan fase divide atau membagi. N per B itu seperti kita memecah masalah besar menjadi beberapa potongan yang kecil. Mudahnya, coba kita lihat tree yang tadi kita buat. Nah, A-nya adalah 2. Kenapa? Karena kita selalu membagi suatu masalah menjadi 2 sub masalah. Nah, kemudian B-nya adalah 2. Kenapa? Karena ukuran setiap sub masalah adalah setengah dari masalah yang dimiliki induknya. Nah, jadi AT N per B secara keseluruhan artinya waktu yang dibutuhkan A dikali waktu untuk menyelesaikan sub masalah N per B. Terakhir adalah Fn. Nah, Fn ini istilahnya adalah biaya kita menggabungkan semua pecahan tadi menjadi satu. Secara sederhana, formula ini mengatakan kalau waktu total Tn itu adalah waktu untuk menyelesaikan sebuah sub masalah AT N per B ditambah waktu untuk membagi dan menggabung Fn. Setelah mendengar penjelasan ini, kalian jadi paham nggak sih? Oke, coba kita lihat elemen ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian, coba kita pecah menjadi 2. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Jadi A dan B-nya berapa? A-nya adalah 2, dan B-nya adalah 2. Karena kita memecah ini menjadi 2, dan ukuran setiap masalahnya adalah setengah, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. Nah, seperti yang kita tahu, kalau rumus Tn itu adalah AT dalam kurung N per B ditambah Fn. AT dalam kurung N per B akan kita sebut sebagai biaya rekursif. Kemudian, Fn akan kita sebut sebagai biaya kombinasi. Ada 3 kasus dalam master theorem, yaitu kasus 1 ketika biaya rekursifnya lebih berat, kasus 2 ketika biayanya seimbang, dan kasus 3 ketika biaya kombinasi lebih berat. Nah, untuk menentukan siapa istilahnya pemenangnya, kita membandingkan Fn dengan sebuah nilai kritis, yaitu N pangkat log B A. Nah, apa sih N pangkat log B A ini? Jadi N pangkat log BA itu adalah jumlah total sub masalah terkecil yang harus diselesaikan di akhir proses rekursi. Jadi ini nih apa sih sebenarnya? Ini bagian yang paling sulit untuk saya temukan. Oke, jadi kita mulai dengan AT dalam kurung N per B atau biaya rekursif. Oke, sekarang kita mulai dari level 0, yaitu akar. Kita mulai dengan satu masalah yang berukuran N. Kemudian, masalah ini kita pecah lagi menjadi A sub masalah, masing-masing berukuran N per B. Oke, jadi kita akan fokus ke satu saja dulu. Nah, masing-masing dari A sub masalah tadi kita pecah lagi.
Jadi sekarang kita punya A dikali A atau A pangkat 2 sub masalah yang ukurannya masing-masing adalah N per B dibagi B, yaitu N per B kuadrat. Nah, kalau proses ini kita lanjut, maka pada level ke I, kita akan memiliki A pangkat I sub masalah, yang masing-masing berukuran N per B pangkat I. Proses pembagian ini berhenti ketika sub masalah menjadi sangat kecil, sehingga bisa langsung diselesaikan. Biasanya ukurannya itu 1. Mari kita sebut level terakhir ini sebagai level D. Pada level D, ukuran sub masalah adalah 1. Untuk mencari D, kita gunakan logaritma, yaitu D sama dengan log B N. Jadi, pohon rekursi ini memiliki kedalaman sebanyak log B N. Sekarang, berapa jumlah total daun sub masalah terkecil di level terakhir? Kita tahu di level I ada A pangkat I sub masalah. Maka di level terakhir, D, jumlah daunnya adalah A pangkat D. Substitusikan nilai D sama dengan log B N yang kita temukan tadi. Jumlah daunnya jadi A pangkat log B N. Dengan menggunakan sifat logaritma, kita menemukan bahwa A log B N sama dengan N log B A. Kita mendapatkan jumlah daun yaitu N log B A. Ini adalah asal-muasal formula tersebut. Sekarang, mari kita terapkan logika ini pada merge sort. Kita akan ambil contoh yang tadi kita sudah buat. Nah, kita sudah tahu kalau di dalam merge sort itu A-nya adalah 2 karena setiap masalah dipecah menjadi 2 dan B sama dengan 2 karena ukuran setiap masalahnya dibagi menjadi 2. Mari kita hitung jumlah daunnya menggunakan formula tadi. N pangkat log B A sama dengan N pangkat log 2 sama dengan N pangkat 1 sama dengan N. Formula ini memprediksi bahwa untuk input berukuran N, merge sort pada akhirnya akan menghasilkan N sub masalah berukuran 1. Misalkan kita punya satu masalah ukurannya 4. Level 1 dipecah menjadi 2, masing-masing ukurannya adalah 2. Level 2 dipecah lagi, masing-masing ukurannya 1. Nah, karena biaya rekursifnya tadi adalah N, dan biaya penggabungannya adalah Fn sama dengan N, maka ini termasuk ke kasus 2, di mana biayanya itu seimbang.